akan mempresentasikan modul 8 sesi 14 langkah 1 dan langkah 2. Di mana di dalam sesi tadi materi yang akan kita sampaikan di dalam presentasi kepada KPM itu adalah terkait dengan tema mendukung keluarga mengakses layanan dalam pencegahan dan penanganan anak stunting. Layanan yang dimaksud ini adalah solusi jalan keluar yang kita berikan, di mana layanan yang dimaksud adalah layanan yang merupakan rujukan manakala ada pengaduan anak stunting. Dengan harapan bahwa dengan adanya layanan tadi itu manakala ada pengaduan terhadap anak stunting itu bisa langsung bisa tertangani dan segera bisa diselesaikan atau bisa dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak semakin parah. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak sehingga barangkali zaman orang ada sebelumnya mohon dimaafkan. Tapi setidaknya kami berusaha mudah-mudahan sebagai kontribusi kami untuk menangani stunting sehingga ke depan tersebut bermanfaat. Demikian. Semoga stunting segera hapus dari Indonesia. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bu pada hari ini dalam pertemuan P2K2 Kebun Nanas Ibu G. Nah, gimana sehat-sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sebagaimana bulan yang lalu Bu, ya kita mengadakan pertemuan ini masih mengenai masalah stunting ya Bu ya. Ya. Stunting. Baik, dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa lebih dulu ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Demikian Ibu-ibu. Nah, baik, jadi masih ingat ya Bu ya pada waktu sebulan yang lalu ini kita membahas mengenai masalah potensi keluarga dalam mencegah stunting Bu ya. Nah, mungkin Ibu masih ingat Bu yang terkait dengan masalah kemampuan keluarga, misalnya apa dulu Bu, mampu masak makanan yang bergizi. Ya. Terus apa lagi Bu? Ibu sehat dan Betul. anaknya lancar. Oh, betul ya. Terus mungkin ada lagi yang di sebelah sana mampu ya menghindari asap rokok. Jadi Bapak ada yang tidak rokok Bu ya? Ya. Nah, itu ya baik. Jadi kalau boleh saya ingatkan bahwa memang minggu yang lalu itu beberapa contoh yang terkait dengan kemampuan diri dan keluarga dalam mencegah stunting. Betul tadi Ibu mampu masak makanan bergizi, Ibu ya. Kemampuan memberi ASI eksklusif. Kemudian karena ibu sehat kan mampu memberi eksklusif ya, gitu ya. Terus kemampuan memberi ASI eksklusif, mampu membawa anak ke pelayanan kesehatan. Kemudian mampu menghindari asap rokok karena Bapak tidak merokok ya Bu ya. Terus mampu memberi pengasuhan. Kemudian masih ingat potensi lingkungan ya Bu ya. Nah, potensi lingkungan itu akses bansos membeli bahan makanan bergizi, akses pendidikan dan kesehatan. Jadi dulu kan salah satunya juga dekat dengan tempat sekolah gitu ya, tahu dan sebagainya itu. Kemudian ada pekarangan untuk menanam bahan pangan, ketahanan pangan, misalnya untuk sayur-sayuran sendiri ya, yang lebih sehat. Kemudian ada jamban umum, kemudian ada program dan bantuan pemerintah. Masih ingat Bu ya? Nah, jadi kata kuncinya pada waktu itu yang terakhir saya sampaikan bahwa keluarga dan lingkungan punya potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting. Ini dulu kata kuncinya seperti itu kan Bu ya. Terus mau tanya Ibu waktu itu bisa melaksanakan Bu ya di dalam janji diri, dalam potensi komitmen itu kesulitan nggak Bu melaksanakan itu Bu? Mudah ya? Bisa ya? Oke, alhamdulillah sudah. Nah, jadi itu sebagai yang lalu evaluasi pada waktu minggu pelajaran yang lalu. Nah, hari ini Bu G, kita akan membahas
secara khusus mengenai masalah mendukung keluarga untuk mengakses layanan untuk penanggulangan anak stunting. Jadi yang dimaksud layanan di sini manakala ya terkait dengan pengaduan gitu. Ya. Ya sebelumnya kita yel dulu ya. Anak sehat? Yes. Anak cerdas? Yes. Anak stunting? No way. Kita mulai dengan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu yang terkait dengan masalah mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting ya. Nah, gitu. Jadi sekarang pertanyaan kami Bu, ada di antara ibu-ibu yang anaknya stunting? Tidak. Alhamdulillah. Kalau misalnya tetangga gitu ya, Ya. itu ada anak yang stunting. Kira-kira menurut ibu apa Bu yang ibu lakukan apa misalnya? Kalau dari misalnya akan ibu adukan kemana? RT. Oh gitu. Nah sekarang gini aja dulu ya. Nah, oke. Kita bagi dua kelompok, ya ibu yang sebelah ini sama. Ibu yang sebelah sini terkait dengan pengaduan layanan yang ada di desa misalnya. Kemudian yang sebelah sana yang ada di kecamatan ya. Mungkin yang di desa dimulai dari apa tadi, kalau pengaduan umumnya yang jadi rujukan RT. RT. Ya ada Bu, itu ada. Kemudian RW. ketua RW ada ya. Ada yang di desa itu sendiri apa lagi itu? Puskesmas. Puskesmas ya, puskesmas kalau bisa ada ibu ya Bu ya, masuk yang di luar desa ya Bu. Ya itu ada itu. Ya. Di dalam masalah layanan ini memang ada layanan rujukan. Jadi biasanya layanan rujukan itu apa ya? Yang sering didatangi oleh orang-orang manakala dia mendapatkan masalah. Ini kalau yang formil, yang umum itu biasanya mereka datang ke Pak RT dulu ya, biasanya Pak RT. Atau kalau ibu-ibu biasanya di PKK itu ya, dari Mahidal, Kadus, kepala dusun. Setelah kepala dusun kemudian mungkin RW gitu ya, dan sebagainya. Itu yang di tingkat desa sampai kepala desa. Nah kemudian di tingkat kecamatan itu ada, kalau di kecamatan ada kesos ya, kesos mungkin puskesmas itu di kecamatan ya. Kemudian ada juga PKH, PKH itu ada di situ. Terus pekerja sosial, nah ini ada, maaf ya, ini kelihatan dari sini ya, kelihatan. Ini ada, mohon maaf ya. Ini kalau di tingkat desa ada Pak RT, kepala dusun, ketua RW, kantor desa, puskesmas di puskesmas ya. Desa, Karang Taruna, pusat pekerja sosial desa, penyuluh sosial, SLRT, desa, relawan desa. Nah ini kecamatan, kantor camat, puskesmas, puskesmas kecamatan, PKSK, SLT, koordinator, Peksos kecamatan, PKH kecamatan, KKP ini ya, Peksos, relawan. Kalau yang di kabupaten itu Dinas Sosial, RSUD, Puskesmas Kabupaten, PKS Kabupaten, PKH Kabupaten, koordinator ini Peksos Kabupaten dan relawan Kabupaten. Nah, mungkin ada yang kurang di itu di apa? Di informasi itu ada yang mungkin ada yang kurang, bisa menambahnya kan nggak cukup ya, banyak itu ya Bu ya. Nah, jadi ini data layanan kesehatan, tetapi ada juga yang di luar itu. Jadi di luar itu pun juga bisa misalnya ke pekerja sosial dalam hal ini misalnya di pendamping PK. Jadi kadang ada pendampingnya kayak Kapri ya. Tapi kalau di sini juga ada pendamping kubur Bu. Kubur itu mungkin kayak Mbak Bibi ini ya. Nah kemudian ada juga pendamping sosial yang lain misalnya. Kemudian penyuluh sosial itu ada PLKB ya. Iya itu. Kemudian data sosial. Nah itu tuh yang bisa juga itu membantu kalau ada pengaduan. Selanjutnya kita adakan simulasi Bu ya, simulasi. Nah, ini
kita bagi dua kelompok, ibu yang sebelah sana, yang sebelah sini. Siap Bu ya? Siap Bu ya? Siap. Siap ya? Ya. Siap. Jadi ini bagi ibu, ini bagi bapak ya? Ya. Silakan. Pak, ini lo gimana anak kita ini kok nggak tinggi-tinggi, aku bingung gimana caranya gimana gitu loh. Gak apa-apa, udah setinggi itu namanya apa nggak sakit kan nggak apa-apa tuh Bu. Kamu sih, maka kalau dapat bantuan sosial itu dimanfaatkan buat yang beli sayuran yang bergizi untuk anak kita, beli ayam atau telur gitu loh, manfaatkan baju berbuat. Nah, saya kok ketemunya sama pendamping PKH cuma 1 bulan sekali. Gimana loh Bapak ini? Ya kalau gitu nanti kita ke pelayanan kesehatan aja, ke puskesmas aja ya, kita buat ke puskesmas aja ya. Ya. Ya, sedikitnya bisa Bu ya? Ya, ya, ya. Nah, ya. Nah, ini bahwa ada yang mengatakan kok tidak sakit, kok apa namanya, kok bingung ya. Ini ada yang mendapat bahwa tidak setuju dengan sikap bapak tadi, wong tidak sakit kok bingung. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kalau tidak ada di puskesmas, anak itu bisa lebih parah lagi. Ya betul Bu, ini dari kelompok sana Bu ya. Ya. Baik. Terus kelompok satunya, ibu tadi harus menggunakan bantuan PKH untuk mengoptimalkan kebutuhan gizi. Karena ibu tadi anaknya stunting karena tidak pernah memakai bantuan itu untuk anaknya ya. Ya. Jadi mendorong ibu tadi harusnya dimanfaatkan untuk penggunaan gizi. Ya Bu, sana juga betul Bu ya. Ya. Baik. Nah jadi itu tadi hasil kesimpulan dari simulasi tadi, gitu ya. Nah, tapi pesannya dari cerita tadi begini, jadi bahwa walau anak stunting itu sudah di atas 2 tahun, ya itu keluarga tetap harus mengoptimalkan bantuan sosial seperti yang tadi disampaikan ibu tadi ya. Itu harus untuk asupan gizi anak serta memberi stimulasi terus-menerus. Jadi anak itu harus diberi stimulasi, diberi rangsangan, diajak renang dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus tetap terus-menerus. Jadi jangan sampai anak stunting terus kayak bapak yang tadi itu kan, terus anak tidak sakit kok. Nah itu tidak boleh, kira-kira gitu ya. Kemudian harus dibawa ke puskesmas, ini cocok dari ibu ini tadi, dengan konsultan agar kondisi anak tidak semakin buruk. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan disepelekan karena bisa jadi kalau tidak segera ditangani oleh ahlinya di puskesmas, nanti anak tersebut stuntingnya semakin buruk. Kira-kira gitu kan ya. Mendatangi layanan masyarakat yang ada di daerah masing-masing atau SDN khusus agar dibantu. Tadi masih ingat ya, layanan tadi misalnya datang ke siapa tadi? Bisa ke RT bisa ya, atau ke puskesmas seperti itu. Kemudian kami minta nanti mengenai akses layanan seperti ini nanti bisa disebarkan ke tetangga teman-teman ya. Oh kalau ada anak yang samping, ada anak ini layanan yang harus kita jadikan rujukan itu bisa datang ke beberapa tempat tadi. Kalau sudah mendapat informasi seperti ini, kemudian ada anak yang samping di tetangga itu, apa yang dia lakukan? Bisa dilakukan Bu, memberi apa kira-kira yang dilakukan? Beri informasi untuk datang ke pelayanan kesehatan. Baik, ya, jadi jangan terus kalau ada anak stunting itu dibeli gitu, jangan gitu ya. Di stigma bocah kok ini. Nanti, tapi kan sudah diberi, kita beri itu ya, komitmen kertas komitmen ya. Gitu ya. Nah diberikan ini apa janji diri itu ya. Nah sudah ya, sudah nanti saya bisi dan berarti silakan patuhi ya. Nah, mungkin dari apa yang kita atau kita bahas ini mungkin ada yang belum dimengerti Bu? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, ini sebelum kita kembali berdoa dulu ya, semoga berkah. Alhamdulillah, kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.